Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan agama Islam modul pertama tentang Quran Surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 13 ya. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan bismillah. Mari berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman walzuqni fahman wa tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Amin. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Bapak akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini ialah membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan tertib, menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik, menghafal Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar, menjelaskan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik, dan yang terakhir membuat paparan tentang pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Inilah tujuan pembelajaran kita kali ini. Dan untuk capaian dalam pembelajaran ini, setelah kita mempelajari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Bapak harap yang pertama kalian bisa membaca kembali Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar sesuai dengan kaidah tajwidnya. Dan yang kedua, menjelaskan kembali pesan pokok yang terdapat di Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Dan yang ketiga, membuat paparan penting tentang keragaman yang ada di Indonesia sebagai sunatullah. Ya. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih inti, mari bersama-sama kita membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Nah, sebelum itu Bapak akan membaca terlebih dahulu, kalian nanti ikutin ya. Siap? Oke. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Kedengar semuanya? Ya. Kalau kedengar silahkan kalian ulangi ya. Oke. Nah, selanjutnya, mari kita mengartikan Quran Surat Al-Hujurat surat yang ke-49 ayat 13. Ya. Di sini terdapat satu kalimat yang berbunyi ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Dan yang kedua, inna khalaqnakum, yang artinya sungguh kami telah menciptakan kamu. Yang ketiga, min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, artinya kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sungguh Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti. Ya, ini adalah ayat 13 Quran Surat Al-Hujurat beserta artinya. Ya.
Nah, selanjutnya anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa manusia itu tercipta dengan beraneka ragam, ya. Nah, seperti dengan Quran surat Al-Hujurat. Al-Hujurat itu yang artinya kamar-kamar, bisa juga macam-macam, bisa juga bagian-bagian, bisa juga beragam, ya. Nah, beraneka suku-suku, berbangsa-bangsa, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, ya. Nah, tentunya kalian tahu bagaimana cara mensyukurinya. Ya, paling sederhana cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita cukup dengan kalimat alhamdulillah. Ya. Ya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala tidak senang terhadap orang yang menampakkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan, atau kepangkatan, ya. Karena sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang yang paling bertakwa. Karenanya kalian hendaknya berusaha untuk meningkatkan ketakwaan supaya menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala Maha teliti sehingga tidak ada satupun perbuatan manusia yang terlewat dari pengetahuannya. Dari sini kita bisa belajar bahwasanya semua manusia itu sama. Yang pertama, sama-sama dilahirkan oleh satu keturunan, yaitu dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Yang kedua, semua derajat manusia di antara manusia semua yang ada di muka bumi ini semuanya sama. Hanya satu yang bisa menjadi pembeda, yaitu ketakwaannya. Ya. Nah, hanya ketakwaannya lah yang bisa menjadi pembeda di antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Ya. Walaupun di dunia ini terbagi berpangkat-pangkat, ada yang presiden, ada yang menteri, ada yang DPR, ada yang jadi RW, ada yang RT bahkan sekalipun. Ya, tetap derajat di sisi Allah yang paling mulia ialah orang yang bertakwa. Semuanya sama. Nah, untuk selanjutnya, di tengah keragaman itu, maka manusia diminta untuk saling berlapang dada. Nah, yang dimaksud dengan berlapang dada adalah di sini menerima dengan lapang hati. Bagaimana caranya? Dengan kita bertoleransi, saling menghargai antar suku, antar budaya, antar bangsa, dan perbedaan lainnya yang ada di sekitar kita yang paling utama. Ya, manusia sebagai wakil Allah di atas bumi mendapat mandat untuk mengelola dan menjaga kelestarian planet ini, yaitu bumi. Dalam rangka itu, manusia harus mencipta suasana harmoni dan damai. Nah, berbeda dalam persaudaraan, bersaudara dalam perbedaan, ya. Karena derajat semua manusia di muka bumi ini sama, baik yang Islam, yang non-Islam, atau sering kita sebut dengan Kristen. Nah, derajatnya semuanya sama, nggak ada pembeda. Yang jadi pembeda hanyalah satu, yaitu takwa. Nah, selanjutnya, nah, pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 ialah ya satu. Surat Al-Hujurat ayat 13 merupakan salah satu ayat yang mengandung pesan penting tentang persaudaraan dan pentingnya menjaga hubungan baik antara sesama muslim ataupun non-muslim, ya. Kita semua di dunia ini adalah saudara. Bukan saudara kandung doang ternyata, semua manusia di dunia ini saudara. Ada yang saudara kandung, ada yang saudara sedarah, ada yang saudara sesama kampung, ada yang saudara satu negara, ada yang saudara sesama manusia. Yang kedua,
Pesan ini memiliki implikasi yang dalam pada kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi sosial maupun dalam membangun masyarakat yang harmonis. Nah, seperti yang tadi Bapak jelaskan, bahwasanya kita hidup itu saling berdampingan. Kadang-kala di kota ini ada yang tetangganya non-muslim, ada yang tetangganya beragama lain, ya. Maka dari itu kita harus menjalin hubungan sosial yang baik sehingga menciptakan suasana yang harmonis, ya. Salah satu dari harmonis itu adalah kenyamanan, ketentraman, dan saling berbagi kasih sayang. Oke. Selanjutnya, di sini ada sebuah pesan moral, ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yad'u bihi akharina." Rawahu Muslim an Umar bin Al-Khattab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Umar bin Khattab. Ya. Sesungguhnya Allah memuliakan suatu kaum dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, dengan menghinakan kaum yang lain juga dengannya. Ya. Artinya, barang siapa yang mengamalkan Al-Quran, maka Allah akan memuliakannya di dunia dan di akhirat. Seperti dalam ayat lain telah dijelaskan bahwasanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya, sesungguhnya Allah itu akan mengangkat derajat seseorang di antara kalian semua. Yang pertama itu dengan keimanannya, dan yang kedua dengan ilmunya. Ya. Maka Allah akan menghinakannya meski dia orang yang mulia di sisi manusia. Nah, perlu kita terapkan dalam keseharian. Nah, yang selanjutnya itu refleksi, ya. Sebelum kita masuk ke dalam bab penutup, keragaman dan perbedaan adalah sunnatullah yang telah sengaja Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi yang kita bahas. Keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan, ya. Jadi jangan saling mencela, tidak boleh, ya. Keragaman itu rahmat, tapi dicari titik persamaan yang mengantarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati. Perbedaan bangsa, suku, dan warna kulit bukan penentu kemuliaan. Hanya takwa yang menentukan nilai seorang. Hal ini ditegaskan juga oleh Rasulullah dalam hadis yang tadi. Ya, untuk selanjutnya. Nah, bagaimana perasaan kalian nih dalam mengikuti pembelajaran materi ini? Ya, nanti kalian sampaikan. Yang kedua, adakah kesulitan yang kalian alami di saat kita tadi membahas materi tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13? Setelah mampu memahami Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman, apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Ya, jangan lupa kita harus senantiasa saling menghargai, menghormati, dan juga menjalin kasih sayang. Oke? Ya, alhamdulillah selesai sudah pertemuan kita kali ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan dalam keseharian kita semua mengenai keberagaman, ya. Sebelum kita tutup pembelajaran di siang hari ini, mari bersama-sama kita membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hai.